Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi di Siniar HKI, siaran dan informasi Arek HKI. Nah teman-teman, bulan lalu kita sudah membahas terkait dengan putusan pengadilan terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Nah sekarang topik yang gak kalah serunya tentunya yaitu akan ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Dan tentunya untuk tema pembahasan kita pada kali ini adalah KDRT Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Nah sebelum berlanjut, teman-teman masih ingat dengan nama saya Abdillah Reza Mardiana. Di sini saya akan memandu podcast pada siang hari ini. Dan tentunya saya akan ditemani narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Zulaiha. Mungkin kepada Ibu Zulaiha, selamat siang Ibu. Selamat siang. Mungkin Ibu bisa perkenalan karena tak kenal maka tak sayang. Jadi biar teman-teman yang mendengarkannya juga tahu nih Bu, apa sih mungkin yang bisa dikenalkan kepada teman-teman. Ya sebelumnya terima kasih kepada Reza ya yang telah memberikan saya waktu ya untuk siang hari ini mengisi tentang materi KDRT. Sebenarnya sih perkenalan dulu ya. Jadi saya di sini adalah dosen di Fakultas Syariah. Lebih tepatnya saya di Prodi Hukum Keluarga Islam. Ya, jadi untuk siang hari ini materi tentang kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum positif di Indonesia. Nah, jadi teman-teman sudah kenal dengan Ibu Siti Zulaiha M. Hum selaku dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Nah, teman-teman, tadi kan sudah disinggung nih di awal. Kali ini pada kali ini kita akan membahas terkait KDRT Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Sebenarnya KDRT ini sebenarnya topik-topik hangat, kemarin-kemarin isu hangat terkait dengan banyak permasalahan-permasalahan yang memang terkait dengan KDRT. Terlebih mungkin ada beberapa public figure yang melakukan tindakan itu. Tapi di sini kita sebagai anak hukum harus melihat, menelaah terkait dengan KDRT itu seperti apa dan gaya hukum positifnya itu seperti apa. Mungkin itu berangkat dari hal tersebut. Makanya pada siang kali ini kita akan bahas terkait dengan KDRT Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Mungkin biar tidak terlalu lama-lama ya Bu, kita langsung masuk saja. Pertama ini terkait dengan KDRT. Mungkin teman-teman bisa tahu apa sih Bu bentuk perilaku KDRT dalam keluarga itu seperti apa? Bentuknya apa saja gitu Bu? Oke, terima kasih sebelumnya Reza ya. Jadi untuk KDRT ini mungkin selama ini banyak juga ya korban ataupun masyarakat yang mungkin ya mengalami KDRT tetapi sebenarnya dia tidak tahu ya bahwa itu yang dia alami adalah masuk sebagai ranahnya KDRT. Kalau kita melihat KDRT ini kan kekerasan dalam rumah tangga. Kita kembali dulu ya bahwa fungsi dari keluarga ya ketika seseorang membentuk rumah tangga ini kan adalah fungsinya, tujuannya adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia. Tetapi pada faktanya ketika seseorang sudah dibenturkan dengan kepentingan yang berlainan di antar pasangan ataupun mungkin pasangan dengan anak ataupun mungkin dengan keluarga yang lain, maka itu bisa timbul yang namanya konflik ya. Jadi kekerasan di sini yang perlu diketahui adalah kekerasan dalam rumah tangga itu bentuknya bukan hanya kekerasan pada fisik ya ataupun kekerasan verbal yang mana kita bisa tampak. Misalkan seseorang tersebut dipukul atau mungkin seseorang tersebut dicederai ya, mendapatkan luka dari pasangannya ataupun seseorang anak ya mendapatkan pukulan dari orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang tampak yang mungkin orang bisa menyadari itu tanpa kita memerlukan bukti lain. Kemudian ini yang jarang sekali orang ketahui, ini mungkin tentang kekerasan yang bentuknya adalah psikis, yang mana ini kalau kita menggunakan menggunakan visum, ini kan sesuatu yang tidak tampak. Siapa sih yang bisa mengerti bahwa seseorang ini psikisnya adalah terluka atau mungkin mengalami kekerasan. Kemudian yang ketiga ada juga kekerasan itu adalah yang bentuknya kekerasan seksual ya, yang mana entah pada pasangannya atau mungkin kepada anaknya atau mungkin pada keluarga yang lain, yang mana itu adalah bentuknya adalah melukai ya, yang mana ini kekerasan seksual ini bisa diartikan di sini mungkin memaksa ya melakukan seksual yang tanpa dasar dalam artian dia tidak menginginkan ya, ada paksaan atau mungkin mengarah kepada kata-kata yang dalam artian porno. Nah itu adalah pada seksual. Kemudian ada juga bentuk kekerasan itu adalah yang keempat tentang yang namanya kekerasan itu penelantaran atau dalam artian kekerasan ekonomi, di mana
mana keluarga yang seharusnya dia berikan perlindungan ya dalam perekonomian, ini justru tidak diberikan hal tersebut ya, jadi itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi dalam bentuk perilaku kekerasan di dalam rumah tangga itu bermacam-macam ya Bu. Jadi ada yang bentuk kekerasan fisik, ada mental, ada kekerasan seksual dan penelantaran ya Bu. Iya, ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman udah tahu nih bentuk perilakunya tuh jadi macam-macam, banyak sekali sebenarnya yang bahkan mungkin kita tidak menyadari itu kan Bu. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu dasar hukum terkait dengan KDRT dalam keluarga itu? Ada gak sih Bu hukum positif yang mengatur? Kan tema kita nih hukum positif. Wah, berarti ada dong, berarti di undang-undang mungkin ya Bu. Oke, memang pada aturan ya di Indonesia ini sudah ada ya aturan yang mana itu adalah fokus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu sudah jelas ya, mulai dari tindakan apa sih yang masuk sebagai kategori kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perlindungan hukum bagi korban itu yang terpenting ya saat ini. Itu kemudian bagaimana? Tetapi memang kalau kita lihat ya beberapa yang terjadi di Indonesia ya, beberapa kasus yang masuk pada KDRT itu memang semakin tinggi ya. Kalau kita lihat mungkin pada terakhir kemarin 2022 ya, itu banyak sekali kan kasus-kasus yang muncul. Mungkin yang kita tahu ya, yang terbaru kita bisa contohkan pada artis ya, yang mana ini mungkin semuanya juga sudah tahu ya siapa artis tersebut dan kemudian apa sih yang dialami ya, dan kemudian bagaimana sih sebenarnya proses hukum yang berjalan. Itu adalah sebenarnya kita ya, dalam artian negara itu sudah mengatur, karena memang fungsi dari negara ini kan memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Nah, aturan ini adalah untuk sebagai ya, selain juga perlindungan, dia kan sebagai langkah preventif ya, jadi melindungi dan juga mencegah bagaimana sih sebenarnya ketika terjadi KDRT. Nah, ini yang perlu mungkin diketahui. Selama ini mungkin korban ini terkadang tidak menyadari, atau bisa juga dia menyadari, hanya saja dia merasa bahwa itu adalah sesuatu aib dan tidak mungkin untuk dia melaporkan ya. Kasus-kasus yang selama ini muncul itu lebih banyak dalam artian yang muncul di publik itu belum sebanyak dengan yang tersembunyi ya, dalam artian yang mereka tidak melaporkan, karena terkadang itu tadi contohnya mereka tidak merasa bahwa itu adalah, mereka tidak mengerti bahwa itu adalah terkadang ya masyarakat itu atau korban itu merasa bahwa apa yang dialami itu adalah bukan termasuk ranahnya KDRT, karena itu tadi yang saya jelaskan bahwa sebenarnya KDRT ini bukan hanya pada permasalahan secara fisik, tetapi psikis, kemudian kekerasan seksual ataupun juga pada ekonomi, ini adalah masuk sebagai ranahnya KDRT tersebut. Selama ini mungkin yang kemudian timbul istilahnya apa tuh? Kalau terpublish lah, itu kan dalam artian mereka yang memang bisa dikatakan sudah masuk ranah yang berat. Tetapi pada yang ringan itu kan sangat jarang sekali orang mau mengungkapkan. Paling tidak seperti ini ya, kita tidak mungkin ya, beberapa orang berpandangan ketika dia melaporkan ini kan seolah-olah tadi ya itu adalah aib, terus kemudian juga dia merasa bahwa tidak mungkin dia akan memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada pasangannya. Lantas bagaimana ke depannya, mungkin pada keluarganya, kepada anak-anaknya. Nah, itu yang selama ini terfikirkan. Kita perlu ya, masyarakat luas itu juga sebagai seseorang yang dalam lingkungan itu perlu juga mendukung, dalam artian supaya mencegah timbulnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang semakin tinggi. Selama ini terkadang masyarakat kita itu melihat bahwa apa yang terjadi kepada saudaranya atau mungkin tetangganya atau mungkin siapalah yang dia kenal, teman atau sahabat, itu adalah ranahnya pribadi. Jadi kita tidak mau ikut campur dalam artian itu. Sebenarnya kan peran dari orang lain ini juga perlu. Itu yang menyebabkan semakin tinggi. Oh betul Bu. Mungkin ya, mungkin yang tadi seperti Ibu bilang, bentuk kekerasan itu yang tadi ada terkait dengan kekerasan fisik, psikis, seksual dan rumah tangga, itu yang di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT itu ya Bu. Nah tadi Ibu menyinggung terkait dengan adanya banyak sebenarnya udah terjadi nih di masyarakat kita, banyak yang
ternyata itu bentuk kekerasan, tapi dari masyarakat itu ada sedikit yang merasa untuk berani untuk melaporkan hal tersebut. Mungkin ketika salah satu alasannya Bu, yang saya ketahui itu gara-gara misal adanya anak, mungkin mereka tuh merasa takut anak akan dikorbankan. Nah itu menurut Ibu itu bagaimana ya Bu? Oke, tentang anak ya, kembali lagi memang yang namanya rumah tangga ini kan tidak hanya terdiri dari pasangan ya, suami istri, ayah ibu, tetapi di sini juga kita tidak bisa menyepelekan dalam artian apa itu, melupakan atau mungkin tidak menomorsatukan atau mungkin tidak menganggap penting ya apa itu anak ya, karena memang itu tadi yang saya katakan bahwa ketika mereka tidak melaporkan itu ada beberapa aspek, diantaranya ya karena mereka beranggapan yang mereka alami itu adalah bukan masuk ranahnya KDRT. Kemudian juga yang kedua, karena alasan itu tadi mereka menganggap itu aib. Ketika kemudian itu dilaporkan, maka kemudian bagaimana kedepannya untuk anak-anaknya. Apalagi ya KDRT, selain pada KDRT ya kita melihat mungkin pada ranah anak-anak itu kan kita ada juga kan tentang yang namanya bully ya, tentang bullying. Ketika kemudian ayahnya atau mungkin ibunya mendapatkan sanksi hukuman ya, kemudian si anak ini ke depannya masyarakat kita kan akan menjas anak tersebut dengan apa ya, dalam artian oh ini loh adalah anak seorang narapidana. Itu yang perlu mungkin untuk ditekankan ya kepada masyarakat kita, bahwa sebenarnya mereka perlu kita lindungi dalam artian kita memberi bantuan, tetapi bukan justru kita membuli para korban itu. Dan mungkin itu ya. Wah, menarik banget nih teman-teman. Ternyata memang banyak di polemik di masyarakat terkait KDRT ini, dari keberanian seorang istri atau suami bahkan yang melaporkan pun masih ada keraguan karena masih berpikir ada anak yang memang dia memiliki beban mental ataupun moralnya kepada teman-temannya seperti itu. Mungkin bisa Bu dijelaskan atau diberitahu kepada kita nih Bu, bagaimana sih kayak proses atau langkah-langkah hukum ketika ada yang menjadi korban dari KDRT. Mungkin apa yang harus pertama kali dilakukan? Karena biasanya mungkin kalau orang dalam tekanan atau pressure tuh suka panik ya Bu. Jadi kayak bingung harus melakukan apa. Nah, atau bahkan kayak gak punya siapa-siapa. Jadi kayak bingung untuk apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu ya Bu. Oke. Jadi terima kasih ya. Jadi tadi memang saya katakan kenapa sih perlu ya peran masyarakat juga untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu tadi ya perlu namanya pengetahuan. Maka kemudian tentang KDRT ini memang seharusnya sosialisasi itu juga perlu ya, bukan hanya kepada para orang tua tetapi juga kepada anak. Karena memang pada kasus KDRT ini sebenarnya yang terjadi bukan hanya antar pasangan, tetapi juga bisa saja korban di sini adalah seorang anak, atau tidak mesti juga korban itu seorang perempuan. Ada kalanya juga korban itu seorang laki-laki. Yang namanya kekerasan itu memang terkadang tidak memandang yang namanya gender, meskipun memang pada faktanya korban KDRT itu yang banyak adalah perempuan. Dari katakanlah 80% ya angka KDRT, 70% itu penyumbang korban itu adalah perempuan. Apalagi mungkin dengan budaya ya culture kita yang mana terkadang ada juga yang masih membumikan atau dalam artian menganggap budaya patriarki itu adalah yang paling benar ya, dalam artian bahwa laki-laki itu adalah superior dan perempuan itu adalah makhluk yang inferior atau makhluk kedua. Nah ini yang sebenarnya harus dipahami. Kemudian bagaimana ketika seseorang tersebut mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, maka korban ini harus bagaimana? Apakah jalan satu-satunya itu hanya dengan melapor kepada pihak yang berwajib atau ada hal lain? Maka tadi dijelaskan ya, pada KDRT ini kan ada yang tingkatnya itu adalah ringan, ada juga yang berat. Ketika itu ringan, aturan ya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu memang sudah mengatur ya tentang perlindungan hukum bagi korban. Bagaimana sih sebenarnya, apakah ketika dia dilaporkan itu akan mesti mendapatkan pidana? Pada kasus-kasus yang ringan, misalkan pada penelantaran ya dalam artian ekonomi ya, KDRT kekerasan dalam ekonomi, misalkan dia tidak bisa memberikan nafkah atau mungkin selama ini kekerasannya adalah bentuknya adalah pada psikis, misalkan sering memarahi istri atau mungkin sering membentak pasangan atau mungkin sering berkata kasar kepada anak ya, dalam artian yang sampai tidak menimbulkan luka, atau bisa juga dia ringan dalam artian hanya sekedar memukul yang tanpa menimbulkan bekas ya.
Kemudian juga misalkan menjamba misalkan, itu kan juga masuk kategori ringan. Maka kemudian bagaimana bentuk perlindungan ini kan dari ringan ini kita harus sudah mulai mencegah untuk dia tidak sampai pada ranah yang lebih berat. Jadi dari ringan itu kita cegah dulu ya. Maka kita perlu seseorang yang kita anggap ya bisa menolong kita atau helper ya, yang mana itu bisa menolong kita dari ancaman kekerasan yang lebih berat lagi. Jadi misalkan kita selama ini suaminya sering berkata kasar, atau mungkin pasangan kita ya itu sering bertindak yang di luar kewenangan ya, dalam artian itu sudah enggak menyalahi lah martabat atau kodrat kita. Misalkan kita dikata-katain yang jelek ya, itu adalah sampai melukai psikis kita. Sebenarnya gini ya, pada hal tersebut maka kita butuh seseorang ya yang mungkin kita anggap dia bisa menolong kita tadi ya, helper tadi. Dan dengan ketentuan orang tersebut juga tidak menyebarkan bahwa korban tersebut saat ini adalah sedang mengalami KDRT. Itu yang selama ini perlu ditekankan. Jadi seorang helper itu juga harus bisa menjaga kerahasiaan dari si korban. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi memang ketika seorang korban KDRT itu memang butuh helper yang memang bisa menjaga kerahasiaan itu ya Bu. Ya, betul. Nah mungkin kita udah gak kerasa Bu, udah ngobrol mungkin udah cukup lama. Di akhir ini kita akan ada mungkin solusi ya Bu terkait dengan pencegahan KDRT ini seperti apa sih Bu, atau kayak kasus-kasus di Indonesia, atau bahkan mungkin kita bahkan seorang anak atau seorang istri dan seorang suami pun pasti ketika adanya KDRT mungkin kita nanti kan tadi seperti yang jelaskan butuh bantuan. Nah mungkin kita bisa nih Bu bagaimana cara mencegah hal itu. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin bagaimana Bu solusi dari permasalahan itu? Jadi gini ya, mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Maka kenapa tadi ya kita itu memang selain butuh yang namanya aturan ya, itu juga kita membutuhkan hal lain untuk bekerjanya suatu aturan. Mungkin kita bisa kembali kepada teori efektivitas hukum ya saya. Mungkin Reza juga masih ingat kan teorinya Lawrence Friedman ya. Nah itu kan dia mengatakan bahwa suatu hukum yaitu dalam artian kita bisa mengambil kesimpulan gini. Jadi dia nggak bisa bekerja hanya dengan beberapa misalkan hanya dengan pada satu unsur. Kalau pada teori itu efektivitas kita kan mengenal adanya 3 ya yang harus dipenuhi dalam efektivitas suatu hukum. Mulai dari struktur hukumnya ya, kemudian substansinya bagaimana, kemudian juga budaya ataupun legal culture yang memang ada pada masyarakat tersebut. Jadi ini yang terpenting. Jadi substansinya sudah bagus ya, aturan sudah bagus. Saya kira aturan tentang KDRT ini sudah bagus ya. Kita bisa mengatakan bahwa perlindungan selama ini yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu adalah sudah masuk pada yang sifatnya konkret. Yang mana kalau saya melihat di situ ada beberapa unsur ya dalam undang-undang ini yang bisa dalam artian menekan angka kekerasan tadi. Ada unsur korektif, yang mana kalau kita kembali kepada korektif ini kan berarti ini ditujukan untuk pelaku. Bagaimana sih pelaku itu preventifnya supaya dia tidak melakukan hal itu lagi? Perlu adanya yang namanya konseling ya, dan juga mungkin kalau memang itu masuk ranahnya yang dia lakukan adalah berat, maka itu adalah selain pada konseling dia kan harus mendapatkan hukuman ya secara pidana tadi. Kemudian juga unsur dalam aturan ini juga ada unsur preventif. Berarti kalau preventif ini adalah mengarah kepada masyarakat. Supaya apa sih masyarakat ini tidak melakukan hal ini loh, karena ancamannya demikian misalkan. Ya, masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga ini. Perlu adanya penyuluhan ya. Kemudian juga unsur protektif terhadap korban. Jadi sebenarnya korban ini bagaimana ya terhadap korban kekerasan ini, haruskah dalam hubungan domestik ya misalkan itu terhadap pihak yang tersubordinasi ya, dalam artian korban ini kan pihak yang rentan maka perlu adanya perlindungan. Apakah cukup dengan dia si pelaku itu tidak diberikan sanksi, kemudian bagaimana korbannya? Apa cukup cuma hanya diberikan sanksi? Maka itu perlu ya peraturan yang mana bukan hanya dalam melindungi tetapi juga mungkin memberikan preventif lain ya, dalam artian
kita bisa menambahkan dalam hukuman tersebut adalah ganti rugi. Karena kita tahu sendiri ya yang namanya apalagi kalau korban itu sampai luka fisik ya ataupun psikis, kita kan rugi ya secara materi maupun imaterial. Mungkin itu ya salah satu yang bisa menjadi tolak ukur. Baik, wah menarik banget ya teman-teman. Jadi mungkin kita di akhir dari podcast kali ini di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan pemaparan dan tanya jawab kita pada siang hari ini. Nah mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini teman-teman, jika teman-teman menjadi korban tapi naudzubillah jangan sampai. Nah teman-teman jangan ragu untuk segera melaporkan dan bertindak. Nah di KDRT itu sendiri, di hukum positif kita itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Nah bentuknya tadi sudah dijelaskan nih, ada yang terkait dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau bahkan penelantaran ekonomi. Jadi nah teman-teman udah tahu sekarang nih bentuk KDRT itu seperti apa dan bagaimana. Nah jadi ketika teman-teman pun nanti ya nauzubillah nih menjadi korban, jangan sampai. Ini mencegah, teman-teman harus punya helper yang memang bisa menjaga kerahasiaan itu. Dan dari untuk menjaga terus supaya mencegah kita dari KDRT, tentunya harus ada efektivitas hukum yang lebih menegakkan juga terkait dengan aturan itu, dan budaya hukum di masyarakat dengan melakukan adanya pendekatan preventif, dan adanya juga dari kita harus lebih aware juga satu sama lain, dan saling peduli bagaimana teman-teman di sekeliling kita atau orang-orang di sekeliling kita dikhawatirkan dia menjadi korban KDRT namun selama ini bungkam saja. Jadi mungkin seperti itu pada siang kali ini terkait dengan podcast Siniar HKI. Nah gak kerasa nih teman-teman, waktu kita sudah habis. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Zulaiha. Sama Reza. Terima kasih Ibu, mohon maaf nih mengganggu waktu Ibu siang-siang seperti ini. Kan enaknya tidur ya Bu kalau kalian siang seperti ini. Kalau kita nggak tidur kalau kita kan ada kelas. Oh iya, jadi karena kita siang ini harusnya memang kelas, mungkin karena teman-teman kita sebagai mahasiswa aja, jadi banyakkan untuk belajar bukan tidur. Nah mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Reza dan dari Bu Zulaiha. Di sini Reza akan menutup terkait dengan podcast pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman, buat RKKI yang sudah mendengarkan podcast pada siang hari ini. Dan sampai jumpa, see you next time. Dan mungkin ini adalah podcast terakhir dari program kerja tahun ini. Dan sampai jumpa nanti di tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.